Selamat sore semuanya. Kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah embriologi. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai siklus sel. Tentu kalian masih ingat mengenai siklus sel pada mata kuliah di semester 1, mata kuliah biologi umum, siklus sel ini juga pernah dibahas. Nah, kalian mungkin pernah mengalami suatu luka ya. Gimana caranya kok bisa luka saya yang awalnya terbuka sampai mengeluarkan darah, lama-kelamaan menjadi tertutup? Tentu saja itu karena adanya regenerasi sel. Gimana caranya sel itu bisa melakukan regenerasi? Yaitu dengan melakukan yang namanya siklus sel. Nah, pada siklus sel ini kita akan mempelajari dua jenis siklus sel. Nah, yang pertama ada siklus sel mitosis, yaitu siklus sel untuk memperbanyak sel-sel body kalian, misalnya sel pencernaan, sel kulit, dan sel yang lainnya. Dan yang kedua itu adalah meiosis. Nah, kalau pada meiosis ini khusus hanya perbanyakan pada sel gamet. Oke, kita mulai ke siklus sel ya. Pada siklus sel ada dua tahapan yang tidak mungkin ditinggalkan, yaitu interfase dan juga fase mitotik. Nah, jadi siklus sel itu kenapa bisa melakukan pembelahan sel di sini? Dia dipengaruhi oleh substansi yang mampu merangsang pendewasaan sel. Itu disingkat biasanya sering dikatakan sebagai MPF, Maturation Promoting Factor. Nah, ketika gen cell division cycle ini adalah gen yang mengatur proses mitosis. Ini dia mampu menjadi maturation promoting factor itu dengan adanya bantuan protein siklin. Jadi protein siklin lah yang membantu gen cell division cycle 2 ini menjadi maturation promoting factor. Coba saudara lihat kurva di sebelah kanan saudara. Itu kadar siklin itu ketika interfase itu dia stabil. Kemudian mulai mengalami peningkatan dan maksimal kadar siklinnya adalah di awal mitosis. Nah, ketika fase mitotik itu terjadi, kadar siklin mengalami penurunan dan di akhir mitosis kadar siklinnya menjadi betul-betul rendah. Seperti itu. Oke, karena kali ini kita harus lakukan student center learning, maka dalam pembelajaran the cell cycle ini, Ibu meminta saudara untuk menyimak apa yang akan kita pelajari. Di samping itu, silahkan kalian tonton video cara reproduksi sel. Ini ada link videonya di sini, ada 3. Ada yang pembelahan sel secara mitosis, ada yang secara meiosis. Silahkan saudara tonton dulu, kemudian buatlah tahapan pembelahan sel, baik mitosis maupun meiosis, dengan menggunakan gambar dan saudara beri warna. Setelah kamu menonton video itu, tulislah simpulanmu mengenai cara reproduksi sel dan uploadlah jawaban serta hasil karyamu itu di Google Classroom pada pertemuan kedua. Jadi, di akhir perkuliahan nanti, silahkan saudara kerjakan tugasnya, kemudian saudara upload hasil jawabanmu. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Di gambar ini adalah cycle cell, jadi tahap pembelahan sel. Di sini nak ada masa interfase, kemudian ada masa mitotik fase. Jadi baik mitosis maupun meiosis pasti dia melalui tahapan interfase dan mitotik fase. Oke, kita lihat di sini ya. Pada
interfase itu saudara bisa lihat di G1, fase sintesis, dan pertumbuhan 2 atau G2 itu harus dilewati terlebih dahulu, barulah bisa masuk ke mitotik fase. Pada fase G1, pertumbuhan 1, first growth fase, ini adalah pertumbuhan dan keadaan metabolisme yang normal dari sel. Nah, di sini mulai ada enzim sintesis RNA, jadi inti selnya sudah mulai dirombak, kemudian terbentuk protein perangsang pembelahan inti. Kemudian di sini sudah mulai terbentuk tubulin. Setelah fase G1 ini terlewati, kita masuk ke fase sintesis fase, di mana pada sintesis fase ini terjadi replikasi DNA menjadi 2 sister kromatid. Selanjutnya, setelah fase S ini terlewati, kita masuk ke fase G2, yaitu fase pertumbuhan 2, second growth fase. Di sini terjadi pertumbuhan dan persiapan untuk melakukan atau memasuki fase mitosis. Di sini sudah tumbuh atau terlihat mitotik aparatus. Nah, selanjutnya barulah kita memasuki fase mitotik. Kalian harus ingat di fase mitosis ini ada urutannya, tidak boleh dibalik-balik ya. Mulai dari profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Oke, ini tadi sudah Ibu jelaskan. Kita langsung masuk ke interfase. Jadi, di interfase ini di sini mulailah persiapan untuk melakukan proses mitosis, di mana ditandai oleh terbentuknya aster. Di sini kemudian sentrosom dengan sentriol mulai terbentuk. Lalu saudara bisa lihat ke inti sel. Di sini nuclear envelope, jadi mulai menghilang membran intinya. Kemudian nukleolusnya juga mulai dia menghilang, dan pada nukleus mulai terbentuk kromatin, jadi dispersed kromosom, mulai menebal dia benang-benang kromosomnya. Selanjutnya kita masuk ke masa mitosis. Jadi ini adalah profase, saudara. Pada profase ini sudah mulai terlihat pergerakan dari sentriol tadi ke arah yang berlawanan. Kemudian untuk kromosom sudah mulai terlihat jelas. Di sini menjadi two sister chromatid. Kelihatan seperti itu di inti selnya. Lalu yang berikutnya adalah metafase. Nah, di sini pada metafase sudah terlihat adanya benang-benang spindle. Dan sentriol tadi sudah ada di kutub-kutub, sudah sampai di kutub-kutub yang betul-betul bertentangan arah. Nah, di sini sudah mulai terbentuk piring pembelahan seperti itu. Jadi kelihatan bahwa kromosomnya, sister kromosomnya ini dia berjajar di lempeng pembelahan yang ada di tengah-tengah sel. Jadi terbentuk lempeng pembelahan. Selanjutnya anafase. Jadi pada fase anafase itu kedua kromosom mulai memisahkan diri menuju ke
kutub yang berlawanan. Jadi di lempeng pembelahan tadi yang di tengah-tengah pada metafase sekarang sudah menuju bergerak ke arah yang berlawanan seperti ini, Nak. Jadi kelihatan sudah. Dan berikutnya itu adalah telofase. Jadi kromosom tadi, sister kromosom yang sudah berpisah tadi sudah sampai ke kutub yang berlawanan. Kemudian akhirnya terjadi pembelahan sel menjadi dua bagian yang betul-betul terpisah. Nah, ini adalah digambar ditunjukkan adalah fase telofase akhir. Jadi, betul-betul sudah menjadi dua sel yang masing-masing sudah memiliki nukleus tersendiri, kemudian memiliki organel-organel sel yang lainnya sudah mulai terbentuk seperti itu. Nah, mitosis ini yang tadi sudah Ibu jelaskan tahapan-tahapannya, itu berperan dalam pertumbuhan dan perbanyakan sel somatis. Sel somatis itu adalah sel body kalian. Jadi sel pencernaan, pernapasan, kulit, kemudian bukan reproduksi ya, urin seperti itu, sel pembentukan urin, itu semuanya dibentuk melalui fase mitosis. Sedangkan untuk sel reproduksi, jadi gamet tadi, itu melalui pembelahan sel secara meiosis. Kemudian pada tahapan mitosis ini, pembelahan sel mitosis ini hanya terjadi satu kali pembelahan yang meliputi 4 tahapan tadi, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian anakan yang dihasilkan dari pembelahan mitosis ini sama seperti induknya. Jadi kromosom sebelum dan setelah pembelahan sel secara mitosis itu adalah sama jumlahnya. Kemudian sifat anakannya itu adalah diploid. Jumlah anakan yang dihasilkan dari pembelahan secara mitosis itu hanya 2. Oke. Kita ingat kembali, ini adalah tahapan pembelahan secara mitosis. Jadi ini adalah yang interfase, sentrosom dengan sentriol, kemudian kromatin mulai berduplikasi, selubung inti mulai menghilang. Kemudian ini adalah profase awal, jadi mulai terjadi perpindahan dari sentriol ini menuju arah yang berlawanan. Kemudian kromosom yang ada di dalam inti sudah menjadi itu sister kromatid. Lalu ada prometafase, jadi antara profase dengan metafase. Selubung intinya sudah mulai menghilang. Kemudian kromosomnya, sister kromatid ini mulai bersiap untuk berada di lempeng pembelahan. Jadi pada fase metafase ini dia sudah di lempeng pembelahan. Kemudian pada anafase kromosom ini sudah mulai dia menuju ke kutub masing-masing. Jadi dia sudah mulai berpisah. Dan pada fase telofase diikuti oleh sitokinesis, dia sudah sampai di kutub masing-masing, mulai terbentuk cleavage furrow, dinding-dinding atau membran sel kalau dia pada sel hewan yang akan memisahkan dua sel yang masih menyatu ini menjadi sel individu masing-masing seperti itu. Dan pada akhir dari telofase kembali terjadi pembentukan pembungkus atau selubung dari inti sel.
Oke, sitokinesis tadi sudah dimulai dari sejak tahapan anafase akhir dengan mulai terbentuknya cincin kontraktil di bawah membran plasma yang paralel terhadap keping metafase. Selanjutnya, cincin ini akan berlahan-lahan mengecil dan menyebabkan pelipatan membran plasma ke arah dalam sehingga akhirnya sel itu terbagi menjadi dua. Nah, pada sel tumbuhan, terjadi sintesis keping sel di antara dua anak sel untuk membentuk dinding sel. Jadi, harus kalian tegaskan kembali, pada sel hewan hanya ada membran sel, sedangkan pada sel tumbuhan ada membran sel dan dilapisi oleh dinding sel. Oke, sampai di sana penjelasan Ibu tentang mitosis. Sekarang kita lanjutkan ke siklus pembelahan sel yang kedua, yaitu pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis ini terjadi pada sel gonad, jadi pada gamet, pada sel sperma, dan sel telur. Pada fase meiosis terjadi 2 kali pembelahan yang meliputi fase-fase tadi. Jadi fasenya sama, ada profase, metafase, anafase, telofase. Namun bedanya pada meiosis ini dia terjadi 2 kali. Jadi profasenya ada 1, ada profase 2, demikian juga yang lainnya. Pada pembelahan meiosis ini menghasilkan 2 anakan yang berbeda dengan induknya. Menghasilkan anakan yang berbeda dengan induknya. Jadi bukan 2 ya, tapi 4 hasil anakannya nanti. Kemudian anakannya ini sifatnya adalah haploid. Jadi jumlah anakan yang dihasilkan dalam siklus meiosis ini, pembelahan sel meiosis ini adalah 4 anakan. Kemudian tahapan meiosis ini sama dia dengan mitosis, kecuali pada profase. Pada tahapan profase di pembelahan sel secara meiosis ada beberapa tahapan di sini, yaitu leptoten, kromosomnya berbentuk seperti benang-benang tipis. Kemudian segoten, di sini yolk third seperti itu. Kemudian pasiten, kromosomnya mulai menjadi padat dan berbentuk sebagai benang yang tebal. Kemudian diploten, ini kromosomnya menjadi benang ganda, two sister chromatid seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah diakinesis. Jadi itu tahapan pada profase di pembelahan sel secara meiosis. Nah, silakan saudara sekarang memberi nama di fase pembelahan sel secara meiosis ini. Jadi pada meiosis ada pembelahan di meiosis 1, apa namanya? A, B, C, D, dan E. Selanjutnya dilanjutkan ke pembelahan meiosis kedua, F, G, H, I, dan J. Oke. Kemudian untuk videonya sendiri, silahkan saudara tonton secara individu, lalu saudara kerjakan tugas saudara dan upload di Google Classroom. Tenggatnya atau batas waktunya adalah sampai perkuliahan ini berakhir. Terima kasih adik-adik mahasiswa semester 3, semoga video ini bisa membantu kegiatan belajar kalian. Sampai jumpa pada pertemuan ketiga minggu depan.